semuanya? Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara semua? Pasti luar biasa, amin. Haleluya, glory Tuhan. Saudara, apakah saudara masih ingat dengan sistematika kerajaan Allah? Ya, saya harus mengulang kembali, ya, supaya saudara nggak lupa. Saya nanti minta tolong Eras untuk bisa ditayangkan skema daripada sistematika kerajaan Allah. Supaya saudara bisa memahami kenapa kita sekarang ada di bulan November dengan tema adalah Become King's Wife. Ya. Saudara, kita tahu semua kita ada di sini karena kasih karunia. Ya, bisa Eras? Ketika kita semua diciptakan, pada mulanya kita diciptakan. Pada mulanya kita diciptakan oleh Tuhan Allah Bapa sebagai makhluk yang mulia. Yang menurut rupa dan gambarnya persis karakter image-nya sama. Makhluk yang mulia. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia mau saja menerima segala bisikan daripada iblis, manusia jatuh dalam dosa. Saudara dan saya jatuh dalam dosa, ya. Kejatuhan kita ke dalam dosa ini begitu memisahkan kita dengan Tuhan Allah Bapa. Kerajaan surga terpisah. Kita masuk ke dalam kerajaan iblis, kita masuk dalam kerajaan kegelapan. Sedangkan Tuhan Allah Bapa adalah kerajaan terang, kerajaan surga itu amat sangat jauh terpisah. Oleh karena itu kita membutuhkan kasih karunia-Nya. Dan hanya oleh kasih karunia-Nya yang Dia berikan kepada kita. Ketika Ia mengaruniakan anak yang tunggal untuk datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kita menerima apa di situ? Keselamatan. Saudara lihat di skema itu, manusia orang yang gambarnya hitam itu kelam dalam kerajaan kegelapan. Ya. Kemudian ketika dia menerima keselamatan, salvation daripada Tuhan Allah Bapa, yaitu ketika setiap orang mau menerima Yesus Kristus dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sedalam apapun jatuh orang itu, sekelam apapun dosanya, sehitam apapun dosanya, seburuk apapun rupanya, sebaunya kayak gimana, baunya sangat menyengat, menjijikan. Tapi ketika ia menerima keselamatan, kita lihat ketika dia menaiki satu anak tangga, sudah kelihatan ada separuh putih. Tapi kemudian dia naik terus sampai dia berada di posisi di mana dia diselamatkan. Saudara dan saya pernah mengalami ini. Kita diselamatkan. Ya, amin. Kita diselamatkan. Masuk di level di mana kita diselamatkan. Dan itu diterima oleh setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Kemudian tidak cukup kalau kita menerima keselamatan itu saja. Kalau kita menerima begitu saja keselamatan, namun kita tidak mau naik lebih lagi, naik lebih tinggi lagi, yaitu ketika kita dicurahkan kepada setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu orang itu dicurahkan, menerima rohnya kembali, ya, menerima rohnya kembali, dipenuhi. Roh Kudus dicurahkan. Di situ ada Roh Kudus, Holy Spirit dicurahkan, diberikan, memenuhi. Supaya apa? Ketika setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya dipulihkan kembali. Dia naik lagi ke level berikutnya di mana dia mengalami divine healing and blessing. Dia mengalami kesembuhan, manusianya, rohaninya kembali utuh lagi.
yang hancur, yang rusak, yang dirusak oleh iblis, image ilahi itu hilang, kemudian menerima kembali image tersebut. Dibentuk kembali, disembuhkan kembali. Mengalami divine healing, artinya kesembuhan ilahi, kesembuhan kerohanian. Dan menerima berkat rohani dan juga berkat jasmani. Tetapi seringkali orang berhenti di situ. Hanya sampai di divine healing and blessing. Karena merasa sudah cukup. Merasa sudah diberkati. Merasa sudah dipulihkan. Saya sudah menerima keselamatan. Sudah menerima Roh Kudus. Dan sudah dipulihkan. Kehidupan saya dipulihkan. Rumah tangga saya dipulihkan. Hubungan suami istri dipulihkan. Hubungan orang tua dengan anak dipulihkan. Saudara dengan saudara dipulihkan. Fisik juga mengalami kesembuhan. Rohani mengalami kesembuhan. Ada sukacita, damai sejahtera. Secara fisik menerima berkat Tuhan. Cukup, settle. Sudah cukup di situ saja. Nah, kalau saudara melihat, saya tidak bisa menunjuknya. Di situ saudara melihat level divine healing and blessing. Kalau ditarik dengan manusia pertama yang diciptakan, tetap posisinya masih rendah. Betul? Itu garis, ya, garis dari level kesembuhan ilahi dengan manusia yang diciptakan pertama kalinya, levelnya masih rendah. Ini adalah di level di mana manusia yang diciptakan pertama kali oleh Tuhan Allah Bapa. Tetapi sekalipun sudah menerima keselamatan, Holy Spirit, divine healing and blessing, posisinya masih di bawah manusia yang pertama diciptakan. Kalau hanya sampai di sini sudah settle, sudah cukup. Gereja Tuhan sudah sampai di sini sudah cukup. Kembangkan gereja, semuanya baptis orang sebanyaknya. Tapi hanya sampai di sini saja. Hanya mengabarkan Injil tentang Injil Yesus Kristus. Terima Yesus, diselamatkan, memperoleh Roh Kudus, diberkati, disembuhkan. Tetap posisinya ada di sini. Masih di bawah daripada manusia pertama yang diciptakan. Dan itu bukan goal dan tujuan daripada Tuhan Allah Bapa. Karena tetap masih di bawah standar daripada level yang Dia ciptakan, yaitu serupa dengan image-nya Tuhan. Oleh karena itu, kalau setiap orang yang sudah menerima keselamatan, Holy Spirit, divine healing and blessing, hanya stop dari sini, dia belum memenuhi standar daripada Tuhan Allah Bapa. Harus mau naik ke level yang terakhir, yaitu lihat. Ketika seorang yang putih itu, dia naik ke state yang terakhir, di mana state yang terakhir itu sama dengan ketika manusia yang pertama diciptakan levelnya. Yaitu menjadi mempelai Kristus. Dimurnikan, disucikan, menjadi tak bercacat, tak bercelah. Hanya bisa ketika satu yang sama levelnya itu. Kalau hanya sampai di kesembuhan ilahi dan divine healing saja, dia belum murni. Masih ada cacat celah, masih ada rongga, masih ada kerutnya. Oleh karena itu sampai hari ini, Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kita mendapat tugas dari Tuhan Allah Bapa untuk memurnikan setiap orang yang sudah menerima keselamatan daripada Yesus Kristus. Untuk membuat orang yang sudah menerima keselamatan dari Yesus Kristus, mukanya tidak berkerut, tidak ada spot, tidak ada flek, tidak ada cacat. Murni seperti mulia, menjadi makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan Allah Bapa. Karena pada saat itu dia sebagai mempelai, kita lihat gambar tersebut, dia harus menanti kedatangan daripada Tuhan di awan-awan. Tuhan yang mulia, Tuhan Yesus yang mulia, yang kudus, hanya bisa bertemu dengan mempelainya yang kudus juga. Amin. Kalau mempelainya tidak kudus, maka tidak akan bisa bertemu. Tuhan yang maha kudus ini hanya bisa bersatu dengan mempelainya yang kudus juga. Oleh karena itu saat ini, gereja Tuhan seharusnya menerima
pemurnian daripada Roh Kudus. Mau dimurnikan oleh Roh Kudus, mau diproses oleh Roh Kudus untuk sampai dia naik. Dan kalau saudara lihat garisnya, saya tidak ada pointer di sini ya, tapi saudara bisa melihat garis tersebut. Level ketika orang tadi yang hanya pakaian biasa, kemudian dia sampai di level memakai pakaian pengantin, levelnya itu sama dengan manusia yang pertama kali diciptakan. Standarnya sudah sama. Dan ketika setiap orang yang sudah menerima Yesus dan levelnya sudah sama kembali seperti manusia pertama kali diciptakan sebelum jatuh dalam dosa, maka Tuhan Yesus akan datang menjemputnya. Amin. Apakah bisa? Bisa. Karena yang menciptakan adalah sama, yaitu Tuhan Allah Bapa. Dan dia sudah melakukan segala prosedur proses yang dia maui. Dia tahu kejatuhan manusia begitu dalam. Dan dia sudah provided semuanya, sudah sediakan Roh Kudus yang memurnikan terus. Sehingga sampai di level di mana sama kembali, yaitu menjadi makhluk yang mulia, bahkan menjadi mempelainya yang siap sedia menantikan kedatangannya. Gereja Tuhan sampai hari ini berhenti hanya sampai di divine healing and blessing. Perkabaran Injil besar-besaran, bangun gereja banyak-banyakan, lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih diberkati lagi, lebih diberkati, KKR kesembuhan di mana-mana. Tidak salah saudara, karena itu adalah tetap keinginan daripada Tuhan Allah Bapa. Tetapi kalau stuck di situ saja, berhenti hanya di level itu saja, dan tidak mengajarkan kepada setiap orang, kamu harus naik, kamu harus mau dimurnikan, kamu harus menjadi mempelai Kristus. Lihat levelnya di bawah standar. Bisa ngerti saudara? Pakaiannya belum mempelai, tapi bajunya atau rupanya sudah putih, tidak hitam itu lagi. Tapi tetap belum sampai di standarnya yang Bapa inginkan. Ya. Roh Kudus mendapatkan tugas di akhir zaman ini untuk memurnikan setiap gereja Tuhan, yaitu pribadi-pribadi yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi mempelainya. Amin. Nah, seringkali ini kita skip begitu saja. Karena kita terlena dengan semua divine healingnya. Kita terlena dengan berkatnya. Karena untuk sampai menjadi level mempelai, itu masuk proses lagi. Dan prosesnya lebih berat waktu daripada engkau dari yang kelam, hitam itu, naik diselamatkan, itu gampang banget. Kau hanya mengulurkan tanganmu dan tangan Tuhan sudah menjangkaumu. Tetapi ketika lihat mempelai itu tetap berdiri, Yesus di atas, Yesus tidak akan turun, tapi mempelai itu yang akan naik. Pada saat nanti Tuhan tidak turun, tapi mempelai ini yang akan naik. Nah, supaya mempelai ini naik, tidak bisa kalau cuma angkat tangan kita diangkat. Kita harus mau dimurnikan, dibersihkan, melewati proses. Siapa yang tahu proses itu enak apa enggak? Enggak enak. Enggak enak. Tidak ada proses yang enak. Proses apapun, sekecil apapun proses itu enggak enak. Betul? Enggak enak. Saudara mau makan enak? Mau? Tanya orang yang masak, prosesnya enak enggak? Enggak enak. Yang teriak lebih keras berarti dia suka yang mempersiapkan. Saudara tinggal makan enak yang tersaji di depan, tapi yang membuatnya prosesnya gak enak. Kadang-kadang bisa kena potong, itu kena pisau. Kotoran semuanya bisa. Saudara waktu disajikan makanan, saudara tinggal lahap makan. Yang membuatnya ini prosesnya mengalami kesusahan. Susah banget. Proses apa sih yang gak susah? Tidak ada satu proses pun yang gampang saudara. Oleh karena itu kalau saudara tahu setiap proses itu susah, engkau akan memberikan dirimu, aku mau diproses. Karena
tujuan akhir dari Tuhan adalah supaya menjadi mempelainya Kristus. Amin. Ya. Tolong stop dulu, nanti kalau dibutuhkan saya akan minta lagi untuk ditayangkan. Kita buka terlebih dahulu di dalam Rut. Saya minta standby musik dan Pak Chris dan juga Sis Beka untuk membantu saya nanti. Ya, enggak apa-apa, di situ boleh, di situ aja boleh nanti kalau ini kan. Kita buka Rut 2. Ya, kita sudah tahu ini cerita tentang Rut ya. Saya skip langsung dari Rut 2 ayat yang ke-8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapatkan belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini orang asing? Sampai di sini kita baca dulu, stop. Rut adalah bangsa Moab ya, kita sudah tahu semua. Adalah menantu dari Naomi, saya nggak akan ulang lagi. Tapi pada saat itu dia sedang mengambil jelai di ladangnya Boas. Dia bukan bekerja yang sah, tapi dia memungut sisa-sisa jelai yang sudah dituai itu berjatuhan. Itu yang dia pungut. Jadi dia bukan pengerja wanita yang tugasnya menuai. Dia hanya memungut yang jatuh-jatuh dari para pengerja itu ketika dia menuai, menyabitnya, ada yang jatuh-jatuh. Nah, Rut ini memungutnya. Memang pada saat itu setiap orang asing diperbolehkan untuk memungut ketika ada suatu tuaian di ladang, diizinkan, tidak diusir. Karena itu memang hak, kalau yang jatuh-jatuh itu adalah hak daripada orang asing. Dan itu diizinkan, diperbolehkan. Jadi Rut bekerja saat itu bukan pekerja yang sah. Karena dia hanya memungut-mungut dan dia adalah orang asing. Tetapi ketika Boas melihat siapa perempuan itu, kemudian diceritakan orang-orang, itulah Rut, menantu Naomi, yang ikut dengan Naomi, yang tetap setia dengan Naomi. Sekalipun suaminya, anak Naomi sudah meninggal, tapi Rut ini tetap setia kepada Naomi, mengikuti Naomi dan terus hidup bersama Naomi. Dan sekarang dia bekerja memungut jelai itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk ibu mertuanya. Diceritakan oleh semua orang kepada Boas, itu adalah orang asing. Ketika Boas melihat betapa Rut dengan tekun dan rajinnya memungut segala jelai-jelai yang jatuh itu, dan dia berkata, kamu di sini saja, jangan pindah ke lain ladang, bekerjalah di sini. Ya. Dan aku sudah perintahkan kepada pengerja laki-laki untuk tidak mengganggu engkau, artinya untuk tidak melarang engkau. Dan kalau kamu haus, di sana ada tempayan, kamu bisa minum di sana. Nah, ketika mendengar perkataan itu, dan Rut dengan Boas ada suatu perbincangan seperti itu, Rut langsung berkata, siapa aku? Kenapa aku beroleh kasih karunia daripadamu? Siapa aku? Kenapa aku mendapatkan favor daripadamu? Aku ini orang asing. Kok tidak engkau halau? Kok tidak engkau usir? Tapi engkau malah kan tinggallah di sini, dekat-dekat dengan pengerja perempuanku. Siapa aku? Aku orang asing. Kalau kita lihat tadi skema, Rut adalah orang asing yang jatuh dalam dosa, bangsa Moab. Dia tidak beroleh keselamatan. Tapi ketika dia ikut Naomi pulang kembali, dan dia tetap mengasihi Naomi, dan dia tetap terus setia, tekun, taat, dan mengasihi Naomi. Sekalipun Naomi bukan ibu kandungnya, tapi dia begitu mengasihinya. Dan apa yang dia lakukan itu
menimbulkan kasih bagi orang lain. Semua mendengar apa perbuatan Rut kepada Naomi, sehingga Boaz menaruh kasih kepada kepada Rut. Dan Rut berkata, "Who am I? Siapa aku?" Nah, di sini Rut beroleh keselamatan, favor itu. Dia diselamatkan. Dia bangsa asing boleh masuk lagi. Dia diselamatkan. Saudara dan saya pun demikian. Kita adalah bangsa asing. Kita beroleh keselamatan dari Tuhan yang seharusnya kita tidak pantas menerimanya, betul? Kita tidak layak menerimanya karena kita orang asing, orang fasik, orang berdosa, tidak pantas. Tapi kita beroleh perkenanan dari Tuhan. Kita beroleh keselamatan dari Tuhan. Pada saat itu Boaz melihat Rut, mungkin yang badannya, bajunya kotor, hitam, kotor, ya, keringatan semua seperti itu. Dan Boaz juga enggak rapi-rapi banget, tapi mungkin ketika Boaz melihat betapa Rut ini begitu mengasihi ibu mertuanya ini, dan rela dia susah-susah kerja mungutin itu jelai, dan ketika pandangan mereka bertemu, jatuh cinta. Ada suatu pandangan, yaitu yang namanya first love. Apa itu first love? Cinta kasih mula-mula. Mulai mata berpandangan. Siapa aku? Kenapa Tuhan perlakukan demikian? Semakin Boaz jatuh cinta. Dan Rut pun jatuh cinta. Pandang-pandangan mata seperti itu. Saudara, kita pun mengalaminya first love ini. Betul? Kita orang asing. Kita penuh lumpur. Tapi ketika Yesus mengulurkan tangannya, mengangkat kita, dan kita memandang dia, itulah kasih mula-mula. First love, ketika engkau pertama kali falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Kapan engkau falling in love dengan Yesus? Kapan engkau jatuh cinta dengannya? Kapan engkau jatuh cinta dengan Yesus? Ada yang masih ingat kapan kau jatuh cinta dengan Yesus? Kapan kau menemukan first love itu? Ada yang masih ingat gak? Ada yang masih ingat gak? Coba yang ingat angkat tangan. Kapan kalian jatuh cinta sama Yesus? Tahun berapa engkau diselamatkan oleh Yesus? Tahun berapa engkau bertemu Yesus ketika seperti Rut ketemu dengan Boaz? Tahun berapa engkau? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Falling in love with Jesus. Ingatlah akan kasih mula-mula itu. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I've ever done. Mengalami first love, nyanyikan dengan sungguh. Ingat kasih mula-mula. Falling in love with Jesus. Ingat kasih mula-mulamu. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus is the best thing I've ever Sekali lagi ingatlah, sekali lagi ingat. Jangan lupakan kasih mula-mulamu. Falling in love with Jesus. Nyanyikan lagu ini. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I've ever done. In His arms, in His arms I feel protected. In His arms
never disconnected. In His arms I feel protected. There's no place I'd rather be. I'm falling in love with you, Lord. I'm falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. I'm falling in love with Jesus. What's the best thing I've ever Mari bangkit berdiri yang mau mengingat kasih mula-mulamu. Nyanyikan dengan sungguh. I'm falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. I'm falling in love with Jesus. What's the best thing I've ever done? Once again, falling in love. Falling in love with Jesus. I'm falling in love with Jesus. I'm falling in love with Jesus. What's the best thing I've ever done? What's the best thing? What's the best thing I've ever done? What's the best thing I've ever done? You can sit here. Kita dulu simpan. Jadi saudara masih ingat kasih mula-mula? Di situ. Jangan sampai lupa kasih mula-mula. Penting sekali. First love itu penting sekali, saudara. Catat first love-mu. Saya selalu ingat tahun 2001 when I falling in love with Jesus. Jangan lupa. Karena itu penting. Kasih mula-mula ini sebagai suatu landasan kalau saudara melihat dasar daripada keselamatan. Level pertama ketika engkau diangkat, disitulah engkau menerima first love itu. Tapi gak cukup kalau cuman falling in love, first love saja. Gimana coba kalau Pak Tim dengan Bu Desi cuman jatuh cinta di pandangan pertama saja, terus sudah di situ saja terus bertahun-tahun, berpuluhan tahun, cuman pacaran begitu saja. Bisa nggak? Jadi apa ya? Ya, cuman apa? Jatuh cinta, terus saja di itu, nggak ada pergerakan lainnya di situ saja. Atau seperti Pak Freddy, Bu Ratna, cuman pacaran terus. Kalau gitu terus gak akan ada itu Eras, gak akan ada itu Nasya. Ya, pacaran terus, gak jadi. Tetapi harus naik ke level berikutnya seperti tadi, yaitu Tuhan menghendaki setelah kamu menerima first love itu dari Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Kita gak bisa kalau tidak menerima first love dari Dia. Amin. Dan kemudian kita naik. Dan setelah kita naik apa? Dia curahkan Roh Kudusnya kepada kita. Yang Roh Kudusnya itu, yang rohnya itu Dia curahkan kepada kita. Untuk apa? Memurnikan kita, membersihkan kita. Supaya kita menerima berkatnya dari Dia. Berkat itu bukan hanya uang, saudara. Tapi berkat itu adalah keutuhan hubunganmu dengan surga kembali utuh lagi. Itulah berkat itu. Berkat yang luar biasa. Ketika Ruth bertatap muka dengan Boas dan Boas bertatap muka dengan Ruth, tidak berhenti sampai di situ. Boas terus memerintahkan. Sudah mulai ada getar-getar jatuh cinta, first love. Dan di ayat 15 Boas berkata,
Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengiriknya yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya itu lalu masuklah ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertua kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu tentang siapa yang bekerja. Katanya, nama orang itu yang aku bekerja itu adalah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Setelah itu berlanjut hubungan mereka. Boas tidak cuma oke ketemu dan dia pulang, tapi dia berkata kepada para pengerjanya, jangan ganggu dia loh. Tapi kalian harus dengan sengaja menjatuhkan segenggam jelai itu, supaya ia dapat memungutnya. Bukan sekali saudara dijatuhkan segenggam jelai. Ketika dia memungutnya, kemudian pengerja itu jatuhkan lagi, memungutnya, jatuhkan lagi. Akibat dari first love, there's a blessing. Ada berkat yang diturunkan, walaupun cuman segenggam, tapi itu adalah berkat yang sudah diturunkan sengaja oleh Tuhan yang mencintainya. Amin. Ketika engkau menjadi jatuh cinta padanya, cinta yang mula-mula, kasih yang mula-mula, engkau akan mengalami berkat itu walaupun segenggam dan engkau memungutnya, tapi itu engkau menerima berkat daripada Tuhan. Kau dipulihkan lagi. Tadi kita lihat tadi kan, Roh Kudus dan divine healing and blessing. Ada berkat. Ada berkat yang dia ini kan. Dan Naomi berkata, diberkatilah orang itu. Siapa sih orang yang memberikan kasih kepadamu? Siapa orang yang memperhatikan kamu? Kok bisa dia memberikan semuanya ini? Diberkatilah orang itu. Diberkatilah dia. Diberkatilah orang itu oleh Tuhan. Saudara, ketika engkau sudah sampai di level divine healing and blessing, ketika engkau sudah masuk di situ, ini belum berjumpa selanjutnya. Pada saat itu juga Boas sudah menunjukkan kasihnya sungguh-sungguh, gak main-main. Boas sudah menampakkan, sudah memberikan true love kepada Ruth. Dengan apa? Dia berkata para pengerjanya, kamu harus sengaja menjatuhkan, dan terus kamu harus sengaja menjatuhkan, dan jangan ganggu dia. Itulah Boas dengan Ruth. Demikian juga Tuhan dengan kita. Dia dengan sengaja menjatuhkan berkatnya, walaupun cuma segenggam, bukan langsung sekarung, tapi cuma segenggam ongokan jelai. Tapi itu sengaja dijatuhkan oleh Tuhan, karena dia mau menunjukkan apa? Kasihnya yang sungguh, kasihnya yang sejati, the true love. Supaya kita bisa berkata, bless the Lord, oh my soul. Kalau engkau tidak menerima segenggam itu, engkau tidak akan bisa mengucapkan bless the Lord. Amin. Siapa yang sudah menerima segenggam omongan dari dunia? Siapa yang sudah menerima berkat ini? Bangkit berdiri, ucapkan bless the Lord. Oh my soul, I worship your holy. Walaupun cuma segenggam berkat yang kau terima, tapi kamu harus berkata, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy
never before. Oh my soul, I worship your holy. Ingatlah kasih-Mu yang sesungguhnya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The true love, ketika Ia memberkatimu dengan kasih-Nya yang sungguh-sungguh, memulihkan hidupmu, memulihkan tubuhmu, membersihkan engkau. Walaupun itu yang kau terima cuma segenggam, tapi itu adalah His true love. Kasih-Nya yang sungguh, kasih-Nya yang sejati. Dan itu engkau sudah nikmati semuanya. Naomi pun berkata, siapa nak yang memberikan kasih yang sungguh-sungguh ini padamu? Siapa nak yang memperhatikan kau sehingga yang memberikan semuanya kepadamu? Dia berkata, diberkatilah orang itu. Diberkatilah orang itu. Ketika engkau menerima the true love, itu bukan untuk dirimu, tapi untuk memberkati dia. So bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, Bless you, Lord. worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Ruth menerima perkenanan daripada Boaz. Silakan duduk. Dan ketika dia sudah menerima itu, dia tidak berubah. Kemudian dia jadi malas. Tidak. Tapi di ayat yang ke-23, demikianlah Ruth tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boaz untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Sekalipun Ruth sudah menerima first love, dia menerima true love, kemudian dia tidak terus meninggalkan itu ibu mertuanya yang selama ini dia ikuti. Sekarang dia sudah menemukan true love dari seorang yang bernama Boaz. Dia menemukan perhatian dari seorang bernama Boaz. Kemudian dia lupa dengan ibu mertuanya. Tidak. Dia tetap tinggal bersama dengan ibu mertuanya. Dia tetap itu mengerjakan, bukan terus dia jadi bosi. Oh, sekarang aku sudah menerima kasih-Mu, aku boleh dong sekarang mendapat title pengerja perempuanmu. Tidak. Yang dilakukan Ruth tetap dia merendahkan hatinya dan dia tetap bekerja memungut. Bukan bekerja menjadi pengerja menuai, tapi tetap memungut. Tidak mengubah dia. The true love yang sesungguhnya tidak mengubah dirimu, tetapi justru memurnikan dirimu semakin murni, semakin murni. Amin. Ketika engkau menerima berkat Tuhan, yaitu engkau dipulihkan roh, jiwa dan tubuhmu, itu tidak membuat engkau jadi sombong. Itu tidak membuat engkau jadi, oh saya sudah menerima berkat Tuhan. Tapi justru ketika engkau menerima berkat Tuhan, the true love itu, engkau tetap merendahkan hatimu. Seperti Ruth, dia tetap melakukan apa yang harus dia lakukan setiap hari. Tidak mengubah dia, kalau gitu aku boleh keluar masuk ke ladang itu dan sekarang aku boleh menyandang sebagai pengerjanya Boaz. Tidak.
dia tetap sebagai perempuan asing, tapi dia beroleh kasih karunia daripada Boaz. Dan kemudian Naomi tahu ternyata ada kerabat yang harus menebus dia bersama Rut. Dan Naomi katakan di pasal yang ketiga, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boaz yang pengerja-pengerjanya perempuan yang telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membandingkan diri tidur, haruslah engkau memperhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan aku lakukan." Rut mendapatkan suatu nasihat dari Naomi untuk dia mandi, untuk dia berurap, untuk dia memakai pakaiannya dan pergi menjumpai Boaz di tempat pengirikan yang kotor. Segala perkataan yang disampaikan Naomi dituruti oleh Rut. Ketika saudara tadi sudah naik di level Roh Kudus, Roh Kudus akan mengatakan segala sesuatu perintah, dan saudara harus menuruti segala perintah yang disampaikan oleh Roh Kudus tersebut. Seperti Rut juga mentaati segala apa yang dikatakan Naomi. Ketika harus mandi, ketika harus berurap, ketika harus memakai pakaian yang indah, itu harus kita turuti. Roh Kudus akan berkata, engkau harus dibaptis, mandi. Gak bisa keselamatan terima Yesus begitu saja, harus mengalami baptisan. Setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus mengalami baptisan. Dia harus dibaptis. Dan dia harus mengalami diurap, menerima kepenuhan daripada Roh Kudus. Diurapi oleh Roh Kudus. Dan setelah dia diurapi, dia menerima pakaian yang bersih. Baru dia harus masuk lagi berjumpa dengan mempelai tersebut, dengan calonnya. Dia pergi ke pengirikan menemui Boaz. Dan itu semua dilakukan oleh Rut. Kita lihat lagi di ayat yang 8. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, Boaz di sini, lalu meraba-raba di sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya, di bawah kakinya ya, bukan di sampingnya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang kau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik-baiklah ia menebus. Tetapi jika tidak suka menebus, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat mengenal. Sebab kata Boaz, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang kau pakai itu dan tadakanlah itu. Lalu ditadakannya ke selendang itu. Kemudian ditakarnya 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boaz ke kota.
Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, "Yang 6 ekar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Lalu kata mertua itu kepadanya, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." True love waktunya lebih panjang daripada first love. Ketika Ruth menerima true love dari Boaz, ketika dia sudah diizinkan dan kemudian diperintahkan pengerjaannya untuk menjatuhkan segenggam ongoan jelai. Kemudian terus saat ini dia diperintahkan oleh Naomi untuk datang ke pengirikan dan berbaring tetap di bawah kaki Boaz. Ya, ketika berbaring di bawah kaki Boaz, dia berkata, "Kembangkan sayapmu lebih lagi. Kembangkan sayapmu lebih lagi untuk melindungi hambamu ini." Lalu kata Boaz, "Diberkatilah engkau, karena engkau menunjukkan kasihmu lebih lagi daripada yang pertama." Ruth menunjukkan kasih yang lebih lagi daripada yang pertama kepada Boaz, karena dia tidak memilih orang yang muda. Memang Boaz tidak orang muda lagi. Engkau tidak memilih orang muda, tidak memilih yang miskin maupun kaya. Sekalipun miskin, kalau muda ya nggak apa-apa deh, sengsara dikit-dikit, tapi kan kalau keren ganteng misalnya seperti itu tidak dicarinya oleh Ruth ya. Ataupun yang muda kaya, tidak, tapi dia mau datang ya. Dia sudah menerima true love dari Boaz itu, dan dia mau lebih lagi. "Aku mau lebih lagi, kembangkan sayapmu lebih lagi." Dan Boaz katakan, "Jangan takut, semua satu kota ini sudah tahu tentang engkau." Wow. Semua satu kota tahu tentang engkau, bahwa engkau adalah perempuan baik-baik. Sudah tersiar kabar tentang Ruth. Dia bukan hanya tersiar, dia perempuan Moab, perempuan asing, tapi tidak. Kabarnya adalah dia adalah perempuan yang baik-baik. Artinya apa? True love yang sudah diberikan Tuhan. True love yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Dulu masa lalumu seperti apa? Sejelek apa masa lalumu? Seburuk apakah masa lalumu? Sefasik apakah masa lalumu? Tapi ketika engkau menerima true love itu, bagi Tuhan engkau adalah baik-baik adanya. Amin. Seperti Ruth. Tidak dikatakan perempuan asing, tidak dikatakan perempuan Moab lagi asalnya dia, tapi dikatakan tersebar di seluruh kota, kamu adalah perempuan yang baik-baik. Karena dia apa? Mau menerima kasih tadi, dan dia memberikan kasihnya lebih lagi kepada Naomi dan bahkan kepada Boaz. Dia terus taat. Dibutuhkan suatu ketaatan. Waktu masa true love itu, banyak orang lelah. Suami istri yang sudah masuk tadi katakan first love, jatuh cinta. Pertama kali menggebu. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, masih asiknya. Tahun keempat, sudah ya asik. Tahun kelima, ya. Tahun keenam tidak asik lagi. Tahun ketujuh tidak asik lagi. Tambah habis. Itu kalau berdasarkan hanya first love. Tapi suatu jenjang pernikahan harus naik ke jenjang berikutnya, yaitu apa? True love. Di mana dibutuhkan apa? Komitmen, submission, ketekunan, ketaatan, dan kesetiaan. Ketika Ruth tidur di bawah kaki Boaz, itu menunjukkan dia mau submit, tunduk. Seorang istri harus tunduk di bawah suaminya. Ruth melakukan itu yang diperintahkan oleh Naomi. Dan itu suatu kependudukan diri yang sangat berarti. Di dalam true love harus ada submission, harus ada obedience, harus ada faithfulness, harus ada kesetiaan, ketekunan. Sehingga ketika
true love, mengalami true love itu. Ya. Maka Boas berkata, aku sekarang tahu nih. Aku sekarang tahu nih bahwa aku menemukan nih sekarang. Aku tahu sekarang aku bisa melihat engkau menampakkan, memberikan cintamu lebih lagi daripada yang pertama kali. Sehingga aku tahu, ya, aku tahu apa yang kau berikan padaku. Dan kita ketika kita menerima true love dari Tuhan, kita bisa berkata, I love you, 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 and my heart will say I love fall. you to Jesus. Holy Lamb, I love you, 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 and my heart will follow. Holy Lamb, I love you, I love you, I love you, Kepada Yesus, I love you, I love you, semua isi hatinya. I love you, I love you, I love you, and my heart will follow. Holy Lamb, my heart will follow. Holy Lamb, and my heart will follow. Holy after you. Kalau engkau mengalami true love, engkau pasti akan melakukan setiap isi hati Tuhan akan engkau lakukan. Amin. Seperti Ruth, dia mengalami true love. Dia taat dan setia. Dia terus melakukan apa yang diperintahkan Naomi. Dan dia lakukan ketika dia dikatakan, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikan perkara itu pada hari juga. Sekalipun kau mengalami true love tadi, engkau masuk di dalam level divine healing and blessing, di mana engkau menerima cintanya yang luar biasa, berkatnya yang luar biasa. Kau terima itu. Silakan saudara duduk terlebih dahulu. Kau terima cintanya yang luar biasa, berkatnya tercurah mungkin luar biasa. Tapi itu masih ada state di mana engkau harus menanti. Duduk sajalah engkau menanti. Terus menanti. Tapi tidak berhenti. Bukan berarti seperti engkau stuck di level itu. Hanya kejar blessingnya aja. Hanya kejar kesembuhannya saja. Hanya kejar segala apa yang kau ingini saja. Tidak. Ketika Ruth menerima perintah daripada Naomi, duduk sajalah menanti. Ruth bukan berarti terus di rumah tunggu. Dia tetap melakukan pekerjaannya. Dia tetap pergi ke ladang. Dia tetap memungut jelai itu. Dia tetap melakukan apa yang diperintahkannya. Dia gak cuma duduk stuck nih, nanti pasti dikirim. Pasti dikirim itu makanan dari Pak Boas. Pasti datang kirimannya. Itu jelai pasti, aku gak usah ke ladang lagi. Pasti dikirim, Pak Boas begitu mengasihiku. Pasti dikirim, saya duduk di sini aja menunggu dia datang melamarku. Tidak. Sekalipun sudah masuk di level true love, sudah masuk di dalam divine healing and blessing, disitulah tempat kita menanti. Tapi gak cuma minta dan berhenti sampai aku diberkati
sampai itu diberkati. Gitu. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Apa diberkati? Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Tuh kan, kalau ada lagu aku diberkati paling semangat kan? Oh, Betul kan? Tapi kalau dikatakan duduk sajalah menanti, ngantuk, kapan? Tapi begitu ada aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Amin. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Amin. Amin. Apakah kita cuma sampai di level situ saja, saudara? Hidup di dunia ini dari pagi apa? Pagi hari. Bangun pagi hari. Siang berganti malam. Siang berganti malam, hanya tunggu aku diberkati gitu aja. Apakah cuma itu tujuan hidup kita dari Tuhan? Tidak. Apakah cuma itu tujuan kita dari Tuhan? Tidak. Gak keras, gak yakin. Apakah cuma itu tujuan dari Tuhan untuk kita? Ya. Amin. Untuk apa? Untuk sampai naik. Bukan hanya menerima true love ini, engkau diberkati, disembuhkan. True love. Enggak, Ruth juga tidak melakukan ini. Dia nggak hanya duduk diam. Dia tetap melakukan pekerjaan tadi, nggak memungut, bukan langsung mengambil satu karung, tapi mungut tetap mungut, segenggam. Sekalipun Boas sudah berkata, tenang, jangan takut, aku akan mengembangkan sayapmu. Tapi tetap Ruth harus tetap memungut segenggam. Katakan, memungut segenggam. Terus dia lakukan sampai dia mengalami ketika ia di ayat yang keempat, pasal yang keempat. Lalu Boas ayat 13 mengambil Ruth perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ruth terus gak hanya berdiam di dalam true love-nya saja, kasih yang sesungguhnya, tapi dia terus akan naik ke dalam kasih yang sempurna, yaitu perfect love. Dia terus masuk sampai di situ, sampai dia diambil oleh Boas dan dijadikan istrinya. Diambil oleh Boas dan dijadikan istrinya. Kita ingat, tolong tayangkan lagi, ketika kita diciptakan oleh Allah Bapa menjadi makhluk yang mulia, posisinya tinggi sekali, saudara. Tinggi sekali, posisinya tinggi sekali. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, di dalam Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan.
Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini adalah state perfect love. Ketika manusia itu telanjang bersama istrinya, tetapi tidak merasa malu. Kenapa? Karena mereka holy, kudus, tidak ada cacat, tidak ada celah. Kalau kita hanya berhenti sampai divine healing di sini, masih ada cacat dan celah, saudara. Kita harus dikuduskan. Kita harus dimasukkan kembali, diambil kembali, dimasukkan ke dalam Yesus Kristus. Dan itu adalah tempat yang kudus. Kalau kita cuma sampai divine healing, masih ada kerut, ada cacat, ada celah. Tapi kita mau dimasukkan ke dalam Yesus. Sehingga kita kasihnya, kasih dia yang sempurna, juga kita alami kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna seperti yang dialami waktu di Taman Eden ini. Mula-mula semua kasih yang sempurna. Sekalipun mereka tidak berpakaian, tetapi mereka tidak malu. Karena mereka holy, kudus. Nah, ini rencana Tuhan dengan perfect love ini, kita mau dikuduskan. Jangan berhenti sampai di true love. Engkau harus mengalami perfect love supaya engkau dikuduskan. Engkau dimasukkan kembali kepada Yesus Kristus. Diambil menjadi istri. Kita bukan hanya sekedar anak-anak. Kita bukan hanya sekedar anak-anak menerima berkat dari Bapa, tapi kita diambil kembali untuk dijadikan istri. Seperti Ruth diambil oleh Boas dijadikan istrinya. Yaitu ketika kita masuk di level di sini yang tertinggi, dengan pakaian kekudusannya dan menantikan dia dengan kasih yang sempurna. Menantikan kedatangannya. Kalau dengan level true love, ada suatu kegagalan, saudara. Ada suatu kegagalan. Tetapi bila engkau naik ke level perfect love. Perfect love itu kasih yang sempurna. Itu kekal. Engkau tidak akan loyo. Engkau tidak akan capek waktu menanti. Ruth ini mengalami juga kasih yang kekal itu yang dia terima pada saat itu oleh Boas. Ketika dia diambil menjadi istri Boas, dia menerima kasih yang sempurna itu. Dia masuk dia di dalam Boas, sehingga mereka berdua menjadi satu. Nah, inilah the bride. Inilah kasih yang sempurna. Kita saat ini masih di sini, ya Pak Kris. Ada waktunya sampai nanti di mana kita menjadi satu dengan Yesus Kristus. Nah, untuk bisa bertahan menjadi satu dengan Yesus Kristus, kita diberikannya kasih yang sempurna supaya kita tetap bertahan. Sekalipun mengalami panas terik tetap berdiri, mengalami hujan badai tetap berdiri. Dengan pakaian pengantinnya, ada hujan, ada badai, ada angin keras, engkau tetap duduk menantikan mempelaimu datang. Karena engkau sudah menerima perfect love itu. Amin. True love ketika engkau memiliki iman kepada Yesus Kristus. First love. First love ketika engkau menerima iman daripada Yesus Kristus. Kemudian engkau akan masuk ke dalam true love. Ketika engkau memiliki suatu pengharapan yang jangka panjang, long term, tapi tetap ada termnya, tetap ada masanya, tetap ada waktu expirednya. Iman
bisa kandas. Pengharapan bisa pupus. Tapi kalau kita masuk ke level yang berikutnya, perfect love, kasih itu kekal selama-lamanya. Iman, harap, dan kasih. Kasih yang kekal, kasih yang sempurna, itu membuat kita bisa berdiri menantikan Dia. Sekalipun saat ini sepertinya kita tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta, tidak memiliki uang, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki ketenaran, tidak memiliki apa-apa. Tapi ada love, cinta yang sempurna yang kau pegang. Yang kau pegang terus. Sehingga ketika engkau melihat Dia standing in the altar, kau memandang Dia dengan cinta yang daripadanya yang sempurna itu. Gak loyo. Ya, susah sekarang, masa sekarang. Keuangan gak ada. Gak ada buah yang dihasilkan. Ternak tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada hasil apa-apa, semua kering. Kemudian cintamu jadi loyo, kering juga. Tidak. Perfect love. Kasih yang sempurna itu. Sekalipun tidak ada makanan, sekalipun tidak ada hasil, sekalipun tidak ada uang, engkau tetap percaya. Yang memberikanmu cinta yang sempurna itu, yang memberikanmu kasih yang sempurna itu, Dia tidak akan pernah tinggal diam. Dia tetap akan datang dan menjemput orang yang tetap berdiri untuk tetap terus memandang